Oceans, mountains, and trees, your goodness never ends. You are great and I know, every day as I grow, you are my closest friend. Your glory fills me with wonder, 'cause you, my God, do amazing things. Your glory fills me with wonder, 'cause you, my God, do amazing things. Your glory fills me with wonder, 'cause you, my God, do amazing things. Your glory fills me with wonder, 'cause you, my God, do amazing things. Halo adik-adik, apa kabar kalian semua? Pasti dalam keadaan sehat ya? Amin. Nah, pagi hari ini kita bertemu kembali di bulan ini, di bulan Maret. Miss akan menemani kalian untuk beribadah bersama. Siapa yang sudah siap untuk beribadah? Yuk, mari kita semuanya, kita ambil sikap yang benar, kita mau berdoa. Kita minta tuntunan Tuhan supaya Tuhan tetap hadir di tengah-tengah ibadah kita. Mari kita pejamkan mata. Terima kasih Tuhan untuk hari ini kami boleh beribadah kepadamu. Tuhan, sertai kami, agar kami bisa fokus untuk beribadah. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, bagaimana dengan bulan Maret ini? Kalian, Miss percaya setiap kalian juga terus mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Kalian setiap minggu beribadah kepada Tuhan dan kalian excited ya untuk beribadah. Tema minggu ini kita adalah know what is right to do. Tahu apa yang harus kita lakukan. Taunya seperti apa? Nah, sebelum kita mendengarkan Miss sharing tentang firman Tuhan, Miss mau mengajak adik-adik nih. Ini mungkin dalam implementasi sehari-hari. Implementasi itu maksudnya yang kita lakukan dalam sehari-hari. Nah, yang lakukan sehari-hari, contoh. Misalnya mama kalian nih, kalian punya uang 5.000 rupiah. Nah, waktu itu mama kalian kekurangan uang 5.000 rupiah. Lalu mama kalian meminjam uang dari kalian 5.000. Dan kalian memberikan uangnya kepada mama. Dan mama berjanji akan mengembalikan uang 5.000-nya. Oke, kalian sudah oke. Keesokan harinya, ketika kalian ingat, kalian bertanya sama mama, "Ma, uangku mana yang 5.000 kemarin?" Mama bilang, "Aduh, maaf nak, uangnya belum ada. Nanti mama kasih ya kalau sudah ada." Oke, kalian tidak mengeluh, kalian tidak cemberut, kalian tidak ngomel. Nah, terus sampai mungkin keesokan harinya kalian mungkin sibuk belajar, sibuk bermain, sampai lupa. Sampai akhirnya beberapa hari kemudian mama kalian mendatangi kalian. Nak, ini mama kembalikan uangnya 50.000. Nah, kalian mungkin ada yang tahu tentang uang, ada yang belum tahu tentang uang. Nah, buat kalian yang sudah tahu tentang uang 50.000 itu besar ya. Nah, jadi ketika kalian dapat uang dari mama 50.000, apa yang kalian lakukan? Apakah kalian bingung lalu bertanya, "Ma, kenapa uangnya 5.000 jadi 50.000, Ma?" Atau kalian terima uangnya dengan sukacita, dengan diam-diam tanpa bertanya kenapa mama memberikan uang itu buat kalian.
Nah, buat kalian yang bertanya-tanya dan kenapa mama memberikan saya uang 50.000 sedangkan uang yang dipinjam hanya 5.000? Mama bilang bahwa uang ini untuk ditabung. Oke adik-adik, ditabung ya. Nah, jadi mungkin ke kalian zaman sekarang mungkin kalian sudah bisa mengakses handphone untuk melihat-lihat belanja misalnya, atau mungkin pas mama kalian lagi lihat misalnya salah satu e-commerce atau belanja, terus kalian lihat mainan ini sangat tertarik gitu, terus kalian bilang sama mama, aku mau beli ini, mainan ini, kan aku ada uang 50.000 dari mama. Adik-adik ingat bahwa apa yang dikatakan oleh mama kalian adalah uang itu harus ditabung. Kalau ditabung, tidak boleh untuk dibelikan mainan ya. Nah, menurut kalian ini salah atau benar? Kalau misalnya mama sudah berpesan bahwa uangnya ditabung, kalian malah untuk membelikan mainan. Itu salah ya adik-adik. Karena kita tidak mendengar apa yang dikatakan oleh mama kita. Nah, itu tidak boleh kita lakukan. Kenapa? Ya, seperti Miss katakan tadi bahwa kita tidak mendengar apa yang dikatakan mama, berarti kita melanggar apa yang dikatakan oleh mama. Nah, mungkin bagi kalian games atau belanja mainan atau suka main hadiah-hadiah, terus kalian seneng, kalian mau belanja, kalian mau untuk punya mainan baru, kalian happy. Nah, tapi kalau misalnya orang tua mengatakan bahwa itu tidak boleh dibeli atau nanti saja dibeli, pasti itu semua tujuannya adalah baik untuk adik-adik ya. Mungkin kebenaran ini sulit untuk dilakukan ketika kalian memegang uang, terus kalian mau belanja, mau beli bermain gitu. Nah, terus kalian nggak mau tidak mau mendengarkan gitu. Nah, sulit untuk dilakukan. Nah, kalau tapi adik-adik sudah diajar oleh orang tua kalian bahwa harus terus melakukan yang benar. Jadi, kalau seandainya misal kalian kesulitan dalam mengerjakan tugas, atau kalian diminta tolong sama siapa, kalian nggak bisa, tapi kalian seperti terpaksa untuk melakukan, itu juga tidak boleh ya adik-adik. Jadi kalian harus melakukannya sesuai dengan hati dan juga kebenaran. Lalu kalau misalnya kalian dalam mama memerintahkan kalian melakukan sesuatu dan itu salah, ketika kalian tidak mengakui bahwa itu salah, bahwa itu juga salah, bahwa berarti kalian tidak melakukan kebenaran ya, dan itu tidak boleh dilakukan ya adik-adik. Nah, kita semua harus belajar dari semuanya, karena walaupun Miss tahu mungkin di usia kalian yang masih kecil, kalian masih belum mengerti, kalian masih belum paham, tapi Miss percaya orang tua kalian pasti akan menuntun kalian, pasti akan membimbing kalian, mengajarkan hal-hal yang baik. Nah, adik-adik, Miss juga berharap bahwa supaya kita terus terus melakukan nggak cuman perintahnya orang tua, tapi juga perintahnya Tuhan. Gimana caranya? Kita ambil contoh di tokoh Adam dan Hawa. Adik-adik pasti tahu ya, Adam dan Hawa itu. Nah, mereka berdua adalah manusia pertama ciptaan oleh Tuhan. Mereka tinggalnya di Taman Eden. Nah, ketika itu ada satu pohon yang Tuhan katakan bahwa itu tidak boleh dimakan ataupun disentuh. Lalu Tuhan memberitahukan kepada Adam. Ketika itu, Adam mengetahui kebenaran bahwa Tuhan memerintahkan bahwa pohon itu tidak boleh dimakan ataupun disentuh. Lalu ketika itu Hawa, istrinya, tergoda oleh si jahat. Nah, si jahatnya ini berupa ular. Ular mengatakan bahwa
kamu boleh makan pohon ini, kamu boleh makan buah dari pohon ini. Karena ketika kamu makan, kamu akan mengetahui mana yang benar dan mana yang salah. Sama seperti Tuhan. Lalu Hawa pun tergoda memetik buah itu. Lalu dia makan dan memberikan kepada si Adam. Dan ketika itu mereka melakukan pertama kali yang namanya dosa. Nah, ketika itu mereka melanggar apa yang dikatakan oleh Tuhan. Bahwa sebelumnya Tuhan bilang kamu nggak boleh. Ternyata kamu makan, ternyata kamu melakukan, kamu mendengar. Nah, lalu Adam dan Hawa diusir oleh Tuhan dari taman. Sehingga mereka kehilangan tempat tinggal. Lalu adik-adik tahu kenapa Tuhan melarang yang tadi? Karena buah pohon dari itu mengatakan bahwa ular mengatakan bahwa kita bisa mengetahui apa yang benar, apa yang salah, sama seperti Tuhan yang sempurna gitu. Nah, jadi biar kita lebih mencerna, biar kita lebih tahu lagi, kita coba buka di Alkitab kalian. Sudah siap Alkitabnya? Kita buka ya di 1 Raja-Raja ayat pasal 11 ayat ke-38. Sudah semua? Yuk kita baca ya. Dan jika engkau mendengarkan segala yang kuperintahkan kepadamu dan hidup menurut jalan yang kutunjukkan dan melakukan apa yang benar di mataku dengan tetap mengikuti segala ketetapan dan perintahku seperti yang telah dilakukan oleh hambaku Daud, maka aku akan menyertai engkau dan aku akan membangunkan bagimu suatu keluarga yang teguh. Seperti yang kubangunkan bagi Daud, dan aku akan memberikan orang Israel kepadamu. Nah, adik-adik, apakah sudah jelas? Apakah kalian mau terus melakukan hal yang benar? Segala sesuatu yang kita lakukan semuanya ada konsekuensi. Maksudnya adalah segala sesuatu yang kita lakukan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan, baik itu perkataan maupun perbuatan. Dari cerita Adam dan Hawa tadi, apakah adik-adik paham bahwa kita tidak boleh melanggar apa yang Tuhan katakan? Jika Tuhan mengatakan tidak boleh, maka kita tidak boleh melanggarnya. Dan kita juga tidak boleh menyamakan diri seperti Tuhan, karena Tuhan adalah sempurna. Tuhan tidak bisa salah dalam melihat anak-anaknya, karena Tuhan Maha Tahu. Tuhan tahu apa yang adik-adik pikirkan dan inginkan. Sampai di sini firman Tuhan kita hari ini. Sebelum itu, Miss terus mengingatkan adik-adik untuk terus rajin beribadah, adik-adik terus rajin berdoa, membaca firman, mendengarkan perintah orang tua, juga membantu orang tua di rumah ya adik-adik ya. Nah, kita dipilih Tuhan menjadi anak-anak terang yang untuk membawa kedamaian bagi banyak orang, serta melakukan perintah Tuhan dengan benar. Oke? Nah, ayat hafalan kita di minggu ini ada di yang tadi 1 Raja-Raja 11 ayat ke-38b. Dan melakukan apa yang benar di mataku. Ulangi sekali lagi ya. 1 Raja-Raja 11 ayat ke-38b. Dan melakukan apa yang benar di mataku. Nah, adik-adik, Miss berharap supaya setiap kalian terus merenungkan firman Tuhan, setiap kalian terus menjadikan firman Tuhan seperti makanan kalian sehari-hari. Makanan sehari-hari bukan hanya dari nasi, roti, atau apapun, tapi untuk jiwa kalian, untuk dalam roh kalian itu supaya kuat ya adik-adik ya. Nah, kita mau mengakhiri ibadah pagi hari ini. Miss mau mengajak kalian 1 menit ini kita berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan, mengucap syukur karena perkenanan Tuhan, atas perlindungan Tuhan, atas kehidupan adik-adik. Mari kita pejamkan mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kami sudah beribadah dan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, supaya
firman ini masuk ke dalam kehidupan kami. Kami juga berdoa untuk bangsa kami. Tuhan, pulihkan dari segala virus yang ada di bangsa kami. Tuhan Yesus, kami percaya bahwa Engkau melindungi dan menjagai setiap kami. Terima kasih Tuhan. Kami sudah berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nehemia 8 ayat 11c. Sebab suka cita karena Tuhan itulah perlindunganmu. Poin for fun. Bagaimana cara untuk mendapatkan poin? 2 poin untuk komen di YouTube. Jadi tulis nama kalian di kolom komentar dan bukan di live chat ya. 2 poin untuk video ayat hafalan. Kirimkan video ayat hafalan kalian ke WA gereja di 0857 95 kali 708. 4 poin untuk video yang terpilih. Video yang kalian kirim akan dipilih untuk menjadi pemenang loh di setiap minggunya. 1 poin untuk join di iCare. Setiap kehadiran kalian di iCare, maka kalian akan mendapatkan 1 poin lagi loh. 1 poin untuk menghafal ayat di iCare. Bagi kalian yang bisa menghafal ayat di iCare, maka kalian akan mendapatkan 1 poin lagi. 5 poin untuk undang teman di ibadah. Kalian bisa mengajak teman atau saudara untuk join bersama selama 3 minggu berturut-turut, maka akan mendapatkan 5 poin. Ayo segera kumpulkan poin kalian sebanyak-banyaknya untuk ditukar hadiah. Dan jangan lupa untuk undang teman atau saudara kalian ya. God bless you, Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.